Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi Mas Dona, Mas Kosi. Iya, selamat pagi Pak. Oke, apa kabar Pak Faisal? Baik, Alhamdulillah. Oke, nah kalau kita melihat data terbaru Pak Faisal dari BPS ya, gimana Anda membaca kondisi makroekonomi Indonesia saat ini? Apakah stabilitas yang terjaga ini cukup kuat untuk menopang pertumbuhan hingga akhir tahun menurut Pak Faisal? Kalau dari indikator makronya saja nih ya, ini memang relatif stabil menurut saya. Karena pertumbuhan ekonominya juga terakhir 5,12 kita prediksikan juga di kuartal ketiga, kuartal keempat juga masih di kisaran 5%. Ya walaupun untuk tadi ya kalau mencapai target 5,2 sampai 5,5 kayaknya sih nggak akan tercapai tahun ini ya. Jadi masih di bawah target itu. Ya, cuman kalau dikatakan stabil ya stabil di kisaran 5% ya, bahkan tapi ada kemungkinan 5% gitu. Sorry, maaf Pak, terakhir terputus. Jadi stabil bagus, cuman 5,2, 5,5 itu ya akan tercapai kira-kira berapa? 5-an? Iya, sekitar 5 atau bahkan sedikit di bawah 5 gitu ya. Kalau prediksi saya sih 4,8 sampai 5% gitu ya. Nah, jadi kurang lebih begitu. Nah, kalau kita hubungkan sama inflasi juga kalau 2,8 walaupun secara year-on-year dia agak cenderung naik ya 2,86%. Nah, itu juga masih dalam range yang bisa dikatakan relatif stabil ya. Karena gini, inflasi ini cara bacanya kita nggak bisa lihat dari angkanya saja gitu ya. Jadi maksudnya 2,8 itu bagus atau jelek ya tergantung penyebabnya apa, pendorongnya apa gitu. Kalau pendorong kenaikan inflasinya itu karena harga-harga naik, karena dinaikkan, karena istilahnya itu cost push inflation, karena ada kebijakan yang menaikkan harga, entah itu BBM, entah itu listrik, entah itu LPG. Nah, itu sementara kalau demand-nya sebetulnya tidak mengalami kenaikan, nah itu agak negatif artinya. Jadi bukan karena kemampuan dari konsumen, bukan karena kemampuan dari masyarakat untuk yang mendorong harga gitu, tapi karena faktor kebijakan ya. Nah, tapi kalau kenaikan inflasinya itu karena memang permintaan tuh meningkat. Jadi kalau orang permintaannya meningkat itu kan harga-harga biasanya ikut naik ya. Ini hukum ekonomi itu kalau permintaan lebih tinggi peningkatannya dibandingkan supply itu harga otomatis naik. Nah, itu relatif positif sebetulnya. Nah, terakhir kan data BPS 2,86% untuk inflasi. Di Oktober saja bulanan inflasinya month to month itu 0,28 kalau tidak salah ya, atau 0,26. Nah, ini sebetulnya kalau Oktobernya saja ini lebih tinggi daripada kebiasaan di tahun-tahun yang lalu. Jadi biasanya kalau di setiap tahun nih siklusnya inflasi kita tuh kan tinggi di sekitar Ramadan Lebaran dan juga sekitar Nataru. Nah, di Oktober tuh biasanya rendah. Nah, tapi kali ini agak tinggi ya, tidak tinggi juga tapi agak tinggi karena ternyata kalau kita bedah, yang naik itu adalah emas misalnya ya. Lalu juga barang-barang untuk perawatan pribadi. Nah, ini juga menarik karena ternyata inflasi untuk harga-harga untuk barang-barang yang perawatan pribadi ini sepanjang setelah COVID, setelah pandemi itu relatif tinggi tuh. Nah, jadi ada perubahan lifestyle juga daripada masyarakat kita yang lebih memperhatikan perawatan pribadi ya pasca pandemi gitu. Jadi di sisi itu sih menurut saya sih ada faktor peningkatan demand-nya juga gitu. Iya, beneran. Jadi kalau soal perawatan kulit tuh teman-teman di kantor saya tuh cowok-cowok banyak yang ngurusin kulit, skincare-nya. Iya. Baiklah. Nah, sekarang kita bicara dari sisi struktural. Iya, kalau dari sisi struktural sebenarnya sektor apa yang paling berkontribusi terhadap stabilitas ini, Pak? Apakah konsumsi rumah tangga, ekspor komoditas, atau kebijakan fiskal dan moneter yang disiplin? Kalau berdasarkan itu sebetulnya itu sumber PDB-nya ya, komponen yang bukan lapangan usaha ya. Nah, jadi kalau berdasarkan sumber pengeluarannya sih yang konsumsi rumah tangga itu sebetulnya secara umum stabil walaupun secara distribusinya yang kelas menengah dan calon kelas menengah agak sedikit turun tuh, ya. Nah, tapi kalau ditotalkan ya pertumbuhannya ya masih di 4,9. 4,9 itu
sedikit di bawah rata-rata 5% sebetulnya ya. Nah, tapi penopang pertumbuhan yang lain yaitu investasi kemarin tuh memang naik tuh di kuartal kedua tuh sampai 7% tuh biasanya di setelah pandemi nggak pernah terjadi, tapi itu kejadiannya biasanya sampai angka segitu di sebelum pandemi ya. Nah, jadi ada faktor dari investasi juga, dan surplus perdagangan memang masih relatif tinggi itu sekarang ya. Walaupun ada ancaman dari tarif resiprokal dari Amerika Serikat, tapi sampai dengan saat sekarang itu tidak terlalu banyak pengaruhnya terhadap neraca perdagangan kita. Nah, jadi itu yang meredamnya sih. Saya pikir dari situ, walaupun tadi konsumsi rumah tangganya agak melemah sedikit, belanja pemerintah juga relatif lemah sekarang kan ya, karena habis efisiensi kemarin tuh di 2 kuartal pertama itu minus tuh. Nah, jadi ada plus minusnya gitu ya. Nah, tapi kalau ditanyakan sektor apa yang paling menunjang ya dari lapangan usahanya, ya kita itu yang paling besar itu tetap saja adalah lapangan usahanya itu dari industri manufaktur, perdagangan, dan juga pertanian. Nah, industri manufakturnya ya terutama sih industri makanan minuman yang berorientasi pasar dalam negeri itu relatif resilient gitu. Jadi walaupun sekarang itu kalau kita lihat beberapa sektor yang besar seperti pertambangan itu harganya kan harga komoditas tambang tuh lagi turun ya. Nah, jadi kalau pertambangan sih agak menurun sebetulnya kinerjanya, tapi yang pertanian masih agak cukup resilient, dan terutama industri manufakturnya juga masih relatif stabil, walaupun kalau kita bedah ya, industri yang padat karya itu sedang berdarah-darah, jadi PHK ada di mana-mana. Tapi di sisi yang lain, industri yang lain maksud saya, di luar industri tekstil, di luar industri sepatu, nah ini memang ada peningkatan, terutama yang kaitannya sama hilirisasi, karena kebijakan pemerintah memprioritaskan pembangunan smelter untuk nikel, sekarang mau diluaskan juga ke komoditas tambang yang lain. Nah, jadi yang industri yang kategori yang itu, nah itu sedang naik gitu. Tapi yang padat karyanya ini sedang turun. Ini ya. Oke, baik. Pak Faisal, kalau kita bicara soal prudent, disiplin dalam anggaran, kan ada yang bilang tuh Sean Said, Chief Economist Juai IQI Global, dia bilang apa yang kita capai ini bukti disiplin kebijakan ekonomi nasional. Kata dia, moderasi ini yang berada dalam kisaran 2-3% mencerminkan ketepatan kebijakan moneter Bank Indonesia dan efektivitas pengelolaan fiskal yang terukur. Kalau POV Anda gimana, Pak Faisal? Kalau dari kebijakan moneter, saya rasa itu sekarang sudah cukup balance antara kepentingan untuk menjaga stabilitas, baik itu stabilitas dari sisi dilihat dari nilai tukar rupiah maupun juga inflasinya. Nah, dengan sisi yang lain dari kebijakan moneter juga kan untuk dorong pertumbuhan ya. Jadi itu menurut saya sudah relatif balance, karena kebijakannya udah berapa kali turun, tapi untuk mendorong pertumbuhan, untuk mendorong sisi permintaan yang lagi lemah. Nah, tapi dari sisi stabilitas tetap stabil, karena kita lihat dari rupiah itu masih relatif stabil, inflasi juga nggak tinggi ya. Betulnya kalau secara umum ya, inflasi umum. Walaupun kita mesti menyoroti inflasi, terutama inflasi pangan ini yang agak masih relatif tinggi pada saat sekarang gitu ya. Nah, kalau dari sisi disiplin fiskal ya. Nah, ini yang mungkin menjadi sorotan menurut saya, karena kalau kita lihat kemarin memang fiskal ini dinamikanya luar biasa kemarin, karena begitu tahu bahwa ada banyak program yang harus dibiayai seperti MBG, kemudian banyak pemangkasan, banyak sektor lain ya itu dipangkas anggarannya. Nah, itu mengguncang sebetulnya ya, mengguncang sektor-sektor yang dipotong sebetulnya itu. Nah, tapi dialihkan ke program-program prioritas, tapi dari program prioritas juga tidak maksimal itu penyerapannya. Nah, jadi serba salah gitu di situ. Nah, baru kemudian setelah efisiensi ada banyak catatannya, nah baru kemudian sekarang mulai disalurkan ya ke berbagai macam kementerian lembaga dan juga ke daerah, tapi dengan catatan di daerah juga ada pemotongan ya, transferasi daerah 50
Dan itu juga menimbulkan gejolak kan kemarin. Ada demo di mana di Pati dan ada demo di daerah, betul, karena pajak di daerah dinaikin sama kepala daerah. Oke. Iya. Betul. Nah, jadi artinya stabilitas fiskal itu agak tergoncang tuh sebetulnya ya. Nah ini yang perlu menjadi catatan untuk ke depan agar disiplin fiskal itu kayaknya menjadi PR besar. Ya, fiskal memang kita butuhkan untuk mendorong sisi permintaan tadi ya, dari sisi demand yang sekarang agak lemah, terutama di kalangan menengah dan bawahnya ya. Nah, tapi pada saat yang sama kebijakannya juga jangan liar gitu. Banyak liar tuh maksudnya tiba-tiba pengen membiayai ini, tiba-tiba pengen membiayai itu gitu, tapi tidak dijaga dari sisi keseimbangannya. Nah, itu yang saya pikir perlu menjadi catatan besar di fiskal. Siap. Nah, kalau menurut Core sendiri ini sebenarnya apa tantangan terbesar bagi ekonomi Indonesia ini dalam menjaga momentum ini ke depan? Tantangan terbesar ya sebetulnya sih karena sekarang itu terutama di domestik sendiri ya, banyak masih kebijakan itu yang belum sinkron satu sama lain, saling mendiadekan, saling kontraproduktif. Pinginnya misalkan ini ingin mendorong permintaan domestik ya, ingin menaikkan kesejahteraan. Nah, tapi kebijakannya yang terutama yang kaitannya dengan penciptaan lapangan pekerjaan, yang kaitannya dengan industri, nah ini banyak yang tidak sinkron. Nah, jadi artinya ini berdampak juga terhadap konsumsi, berdampak juga terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, kalau kita lihat sekarang dari berbagai macam survei termasuk yang dilakukan oleh Bank Indonesia, nah ini indeks konsumen, indeks keyakinan ekonomi agak melemah, tapi yang paling dalam catatannya itu adalah kepercayaan terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, itu sejalan juga dengan banyaknya PHK kemarin di sebagian industri, lalu juga dari penciptaan lapangan pekerjaan formal terutama. Nah, itu proporsinya makin turun dibandingkan dengan pekerjaan informal. Nah, ini yang saya pikir tantangan ke depan sih menurut saya, karena itu akan mempengaruhi nanti tingkat daya beli ya ke depan dan juga tingkat kesenjangan kita. Nah, tingkat kesenjangan itu kalau makin lebar ini bisa memicu permasalahan bukan hanya ekonomi tapi juga sosial, ya, masalah keamanan juga begitu. Nah, itu tantangannya. Siap. Jadi kembali ke kalau kita ngomongin idealnya kan pertumbuhan yang inklusif, yang berkualitas, nggak sekedar tumbuh tapi harus merata gitu ya. Jangan sampai ada yang menimbulkan gap yang terlalu lebar. Pak Faisal, terima kasih sudah bersama Radio Idola Semarang. Sama-sama, Mas. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia.